Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, apa kabar? Ya, hari ini mudah-mudahan ibu berdoa kalian dan keluarga ya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang tanggung jawab. Ada yang paham apa tanggung jawab? Ya. Baik, sebelum ibu memasuki memasuki makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, ibu akan memberikan sebuah ini di sini ada ibu buka ya nak ya, dalam surah As-Saffat ayat 22 dan 24 ya nak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zolim beserta teman sejawat mereka dan sembah-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah. Maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena mereka sesungguhnya akan ditanya atau dimintai pertanggungjawaban. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana setiap diri kita, anak-anakku, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nak ya. Di yaumil akhir. Baik, ya, ibu akan menjelaskan makna tanggung jawab. Tanggung jawab setiap orang ya nak ya, tidak selalu sama. Ya. Di sini contoh-contoh tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan, ya. Nah, sebagai makhluk Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala di sini, ya. Bagaimana kita sebagai umat muslim, ya, rajin beribadah dan berbuat baik terhadap sesama, ya. Perbuatan baik kalian ya sebesar jarah pun akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Yang kedua, anak-anakku sekalian, tanggung jawab sebagai anak. Ya. Suka berdoa kan kalau setiap sholat? Ya, bagaimana kita diperintahkan untuk berdoa agar kita, ya, orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana kita sebagai anak belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, tanggung jawab sebagai siswa. Nah, kalau di sekolah memakai seragam. Kalau hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa ya nak ya. Dan datang tepat waktu, disiplin. Yang keempat, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Contohnya, gotong royong membersihkan lingkungan dan menjaga keamanan lingkungan. Tentunya kalau lingkungan kita bersih, ya tentu kita hidupnya sehat. Yang kelima, tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, sebagai warga negara tentunya kita harus apa? Mematuhi peraturan yang ada dan mencintai budaya negeri sendiri. Ya, ibu contoh nih, ibu kasih contoh di Jakarta. Setiap daerah itu punya peraturan tersendiri. Ya, di Jakarta sebenarnya sudah ada perda tentang larangan merokok di tempat umum, ya. Dendanya berapa? 50 juta. Ya, nah itu udah ada. Tapi ibu mengamati ini peraturannya nggak jalan dan masyarakatnya juga ya
masyarakat ya tidak mengindahkan peraturan ini ya. Bahkan masih ada yang merokok di dalam bis ya nak ya. Nah, itu adalah salah satu dari yang tidak mematuhi peraturan. Ya, kemudian anakku sekalian, coba kita lihat amati ya. Di sini sikap kita dalam saat pemilihan ketua RT. Mungkin orang tua kalian ya nak ya. Orang tua kalian ya, kita bisa melihat ya bagaimana kalau dalam pemilihan tersebut harus menerima keputusan dengan lapang dada. Nah, ini merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab. Nah, ada lagi nih ya. Coba kita lihat nih, kendaraan sepeda motor yang mengeluarkan asap hitam, asap kotor, tentu akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan ya, yaitu salah satunya adalah sulit bernafas. Nah, sekarang pemilik kendaraan tersebut juga harus tanggung jawab ya, sebagai pemilik kendaraan dan juga sebagai warga masyarakat. Nah, Ibu masih ingat nih kelas 5 kemarin, waktu ngajar kelas 5 kemarin. Ada anak yang bertanya, "Bu Guru, tanggung jawab apa sih bedanya dengan kewajiban?" Nah, sebelum kalian bertanya pada Ibu Guru, Ibu kasih tahu dulu ya. Nah, Ibu jelaskan. Tanggung jawab ya merupakan kesadaran yang dimiliki oleh manusia akan sikap yang telah ia lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, kalau kalian yang hafal surat Al-Mudaththir ya nak ya. Nah, dalam surat Al-Mudaththir ada potongan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsim bima kasabat rohina ya. Ayat 38. Ya, tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, orang lain tidak bisa ya diminta tanggung jawabnya. Nah, ini diri kita ini ya. Sikap kita ini diminta pertanggungjawaban ya. Yang kemudian apa sih kewajiban? Ya, bedanya tadi dengan tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang individu. Ya, jika kita ingin mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Ya, hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh manusia sejak lahir. Pelaksanaan tanggung jawab, kewajiban dan hak yang seimbang membuat hidup menjadi harmonis. Nah, kita nih ya sejak lahir mempunyai hak apa? Hak pengasuhan, perawatan, termasuk memperoleh pakaian ya nak ya, memperoleh makanan. Kemudian apa? Memperoleh pendidikan. Nah, lalu apa sih tanggung jawab kalau kita ini sebagai warga negara untuk menjaga kebersihan udara? Yang pertama adalah mengurangi asap kendaraan ya. Ya. Kita lihat juga kita dengan apa? Bersepeda juga bisa ya nak ya, atau berjalan kaki. Nah, tidak membakar sampah sembarangan. Sehingga orang akan terkena dampaknya ya. Asapnya akan membuat sesak seseorang. Ya, kemudian hak memperoleh udara bersih, menikmati lingkungan sehat. Yang kedua, terbebas dari pencemaran, terbebas dari penyakit, memperoleh udara bersih. Ya, kalau kita lingkungannya sehat ya nak ya, tentu kita akan sehat. Kewajibannya menjaga kebersihan udara ya. Kemudian apa ya, yaitu mengurangi penggunaan kendaraan
Yang kedua adalah menanam pohon, ya. Menanam pohon. Nah, menanam pohon ini adalah bagaimana bisa menyimpan air, ya Naya. Ketika musim kemarau kita tentu tidak akan kekeringan kalau di sekitar kita banyak pohonan. Kemudian mengurangi penggunaan gas kimia, ya. Banyak ya nak gas kimia itu, ya. Biasanya di sekitar kita. Kalau misalnya ada polusi udara dari pabrik, nah itu termasuk salah satu yang membuat udara itu tidak bersih, ya. Kemudian Ibu akan jelaskan penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. Kewajiban yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain. Ya, kita tidak boleh, ibaratnya di sini orang lain berpendapat, ya, seolah-olah pendapat orang lain ini tidak ada gunanya gitu, ya. Jadi hargai. Kemudian menghormati perbedaan pendapat antar peserta musyawarah. Ya, tidak berkelahi ya nak ya. Kalau dimusyawarahkan. Nah, biasanya kita dalam sebuah musyawarah juga harus saling menghargai dengan tidak boleh memotong pembicaraan orang. Maksudnya ketika orang berbicara, ya, tidak boleh dipotong, harus mengangkat tangan dulu. Nah, ini adalah etika, ya. Etika kita dalam bermusyawarah. Ya, tanggung jawab melaksanakan keputusan musyawarah itu yaitu termasuk juga menaati tata tertib musyawarah, ya. Termasuk juga menghargai hasil keputusan musyawarah, apapun hasilnya itu harus berlapang dada. Nah, kita sendiri punya hak, ya, dalam pasal 28 UUD 45, ya. Undang Dasar 45 sudah bagaimana kita diberikan hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik juga terhadap hasil musyawarah, tapi bukan untuk kepentingan pribadi, ya. Kemudian peroleh hak yang sama dengan peserta lain. Nah, akibatnya apa kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, ya? Pertama apa? Pencemaran lingkungan, sumber penyebaran penyakit, ya. Meningkatnya kriminalitas, banjir juga. Nah, aturan tidak berjalan dengan baik, ya. Ketika buang sampah sembarangan, akhirnya terjadi banjir, ya. Banjir bandang di suatu daerah, ya, atau juga misalnya longsor karena banyak sekali pepohonan yang ditumbangkan, ya. Nah, ditebang dengan sembarangan. Nah, banyak sekali yang terjadi, ya, menjadi sumber juga malapetaka buat penduduk di sana. Oke, selanjutnya di sekolah, ya, akibat timbulkan dari sikap tanggung jawab lingkungan sekolah, ya, kelas menjadi kotor, ya. Pernah lihat kan meja dicoret-coret, ya, tidak boleh ya nak, ya. Jadi mejanya jadi kotor. Nah, ada juga nih kalau yang punya mejanya masih ada kolong. Pernah pengalaman ibu nih tahun kemarin buang sampah di kolong, ya, kolong meja, ya, meja sampahnya, akhirnya banyak ulatnya, ya, besoknya bau. Nah itu karena tidak bertanggung jawab. Seharusnya sampah dibuang ke tempat sampah, tapi akhirnya dibuang di kolong meja karena malas atau juga tidak bertanggung jawab. Nah, ini tidak boleh nak, ya. Mudah-mudahan kalian, ya, di kelas 5 ini justru semakin cerdas, ya.
Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar juga terganggu. Nah, yang keempat, tata tertib sekolah tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, anakku sekalian, di sini terakhir ya nak ya. Nah, ibu hanya menggambarkan ya, inilah akibat ya tidak bertanggung jawab. Anak-anakku pernah jalan-jalan ke Ancol kan? Di situ ada sungai. Nah, apa gambaran kalian terhadap sungai itu? Nah, hitam kan? Dulu tahun 70-an itu bening ya airnya. Nah, sekarang hitam karena apa? Karena ada pencemaran lingkungan dibuang di sana ya. Nah, gas-gas yang beracun dibuang di sana, termasuk sampah-sampahnya dibuang di sana ya. Nah, coba ya, dulu masih bisa dibuat untuk mandi, sekarang ya mencium baunya dari jauh saja sudah tidak tahan ya. Baik, mudah-mudahan di lingkungan sekitar kalian ya bersih ya, lingkungannya juga kelihatannya aman ya nak ya. Ya, ibu cukupkan anakku sekalian. Mudah-mudahan materi ini ya bisa dipahami oleh kalian ya. Kita cukupkan ya dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.